segala keadaan hidupku, tak pernah Engkau meninggalkan. Sampai batas akhir kekuatanku, kuasa-Mu sempurna bagiku. Ku mau bersyukur, puji nama-Mu, Yesus Tuhan Allahku. Berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidupku selama-lamanya. Ku mau bersyukur, puji nama-Mu, Yesus Tuhan Allahku. Berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidupku selama-lamanya. Segala keadaan hidupku, pernah Engkau meninggalkan. Sampai batas akhir kekuatanku, kuasa-Mu sempurna bagiku. Mau bersyukur, ku puji nama-Mu, Yesus Tuhan Allahku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidupku selama-lamanya. Nama-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidupku selama-lamanya. Ku mau bersyukur, nama-Mu, Yesus Tuhan Allahku. Berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidupku selama-lamanya. Dalam hidupku selama-lamanya. Dalam hidupku selama-lamanya.
Tuhanku ajaib, Allah perkasa, Yesusku dahsyat. Beri syukur bagimu, sebab Tuhan baik di dalam hidup. Segala hormat kuasa hanya milik-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan Rajaku. Tuhanku ajaib, Allah perkasa, Yesusku dahsyat. Ku bersyukur bagimu, sebab Tuhan baik di dalam hidup. Beri syukur bagimu, sebab Tuhan baik di dalam hidupku. Segala hormat kuasa hanya milik-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan Rajaku. Tuhanku ajaib, Allah perkasa, Yesusku dahsyat. Ku beri syukur bagimu, sebab Tuhan baik di dalam hidup. Tuhan berjanji akan mencurahkan Roh-Nya, putra-putri akan bernubuat, dan teruna mendapat penglihatan. Kebangkitan besar terjadi. Kami siap Tuhan, lawatlah sekarang. Kebangkitan besar terjadi. Roh tercurah atas hidup kami sekarang. Roh tercurah membakar setiap hati kami. Roh tercurah lawatlah generasi ini, untuk nyatakan kebesaran-Mu. Kebangkitan besar terjadi.
sekarang. Roh tercurah, membakar setiap hati kami. Roh tercurah, lawatlah generasi ini untuk nyatakan kebesaran-Mu. Roh tercurah atas hidup kami sekarang. Roh tercurah, membakar setiap hati kami. Roh tercurah, lawatlah generasi ini untuk nyatakan kebesaran-Mu. Kebangkitan besar terjadi. Curahkanlah, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah, curahkanlah, curahkanlah api Roh-Mu. Curahkanlah, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah, curahkanlah, curahkanlah api Roh-Mu. Curahkanlah, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah, curahkanlah, curahkanlah api Roh-Mu. Dalam segala keadaan hidupku, tak pernah Engkau meninggalkan. Sampai batas akhir kekuatanku, kuasa-Mu sempurna bagiku. Mau bersyukur, puji nama-Mu, Yesus Tuhan Allahku. Berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidupku selama-lamanya. Bersyukur, puji nama-Mu, Yesus Tuhan Allahku. Berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidupku selama-lamanya. Segala keadaan hidupku, pernah Engkau meninggalkan. Sampai batas akhir. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, di mana saja Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Pagi hari ini kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Di sepanjang minggu Tuhan telah menjaga dan memelihara kita. Karena itu pada pagi hari ini, mari kita berikan yang terbaik bagi Dia.
sebab hanya Dia saja yang layak untuk dipuji dan layak untuk disembah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Besar dan ajaib karya-Mu Tuhan dalam hidup kami semua. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, sebab Kau Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak sekali lagi, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami tak henti-hentinya mengucap syukur dan terima kasih. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kami, baik kami yang ada di gedung gereja ini, baik kami yang ada di rumah masing-masing, atau bahkan dimanapun kami berada. Ketika kami membuka hati kami merasakan hadirat Allah hadir. Engkau Allah yang luar biasa, telah memelihara sepanjang kami melakukan kegiatan. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang cerah ini Tuhan, biarlah umat-umat-Mu kembali merasakan sukacita hadirat Allah. Ketika kami Tuhan betul-betul, haleluya, menyerahkan ibadah kami ini
dari awal, pertengahan sampai berakhir. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, sehingga ibadah kami ini bukan ibadah yang biasa Tuhan, tetapi ibadah yang luar biasa, yang mengandung janji bahwa Tuhan tetap menjaga, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan kita akan mengingat ayat hafalan kita di sepanjang minggu yang telah kita lewati. Di dalam Yesaya pasal 28 ayat 29. Mari kita menghafalkan ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesaya 28 ayat 29. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Amin, puji Tuhan. Dan untuk ayat hafalan kita di sepanjang minggu yang akan kita lewati ini, terdapat di dalam Mazmur pasal 135 ayatnya yang kelima. Mari jemaat Tuhan, kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita semua. Dia adalah terang dalam setiap kehidupan kita. Dia pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu kekuatan bagi kami. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamat. Kaulah Tuhan dan Raja kami. Kaulah kekuatan kami. Kaulah segalanya bagi kami. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Terima kasih. inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, biarlah itu berkenan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Bila sebentar firman Tuhan akan ditaburkan,
Biarlah kehidupan kami menjadi tanah yang subur buat firman-Mu. Biarlah Engkau ajar kami ya Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan membagikan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah perkataannya dari Allah saja ya Tuhan. Dan itu boleh memberkati setiap kami, baik yang kami ada di tempat ini, baik jemaat yang ada di rumah. Kami rindu ya Tuhan, firman-Mu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan GPD Philadelphia Palangkaraya yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Narai kabar? Kabar bahalap. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Bapak saudara sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menaikkan ucapan syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kita sedang menikmati berkat Tuhan yang luar biasa ya. Dari pagi tadi kita masih dapat bangun, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kita masih diberikan berkat kehidupan, kita masih bisa bernafas, dan secara khusus kita masih dapat beribadah Bapak saudara sekalian. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang barusan kita naikkan. Rekan-rekan pelayan Tuhan masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, baik dalam menyanyi, dalam bermain musik, dalam multimedia. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan saja. Itu berkat kehidupan yang luar biasa. Bapak saudara sekalian, banyak orang yang lupa mereka menaikkan syukur kepada Tuhan buat berkat kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi seakan-akan sepertinya biasa-biasa saja gitu. Mereka menaikkan ucapan syukur di saat mereka menerima mujizat yang luar biasa, ya tidak salah Bapak saudara sekalian. Namun atau mereka mengucap syukur saat mereka menerima berkat materi yang besar saja atau mujizat yang lainnya, namun mereka lupa mengucap syukur kalau mereka masih diberikan nafas kehidupan sampai dengan pada saat ini. Dan biarlah kita jemaat Tuhan tidak lupa untuk menaikkan ucapan syukur buat berkat kehidupan yang Tuhan berikan, terutama dalam situasi seperti saat ini. Kita masih diberikan kehidupan, masih dapat mengikuti ibadah walaupun secara virtual, baik ada di gereja dan mungkin yang ada di rumah yang menyaksikan lewat platform YouTube. Nah, puji Tuhan Bapak saudara sekalian, mari kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena proses pertumbuhan kita menjadi jemaat Tuhan yang dewasa itu tidak lepas dengan belajar. Ya, sama seperti halnya anak kecil. Saat mereka bertumbuh, mereka harus belajar sehingga mereka menjadi anak-anak yang dewasa. Demikian pula kita dalam pengiringan akan Tuhan. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kisah Para Rasul yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua dan kita boleh memperhatikan ayat ini secara bersama-sama. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Sangat luar biasa penjagaannya dan niatnya sangat jahat, ya Bapak Saudara sekalian. Ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi, perhatikan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit.
terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti. Malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ayat yang ke-12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Ketika mereka kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Maka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita baru saja membaca suatu cerita yang sangat luar biasa. Bagaimana tuntunan Allah melepaskan Petrus dari penjara. Sesuatu hal yang luar biasa. Herodes memiliki rencana yang begitu jahat. Ya, begitu jahat dan hendak mempermalukan Petrus. Singkat cerita, kemudian dalam keadaan yang sulit bagi Petrus, ada hal yang menarik di sini kita lihat pada ayat yang ke-5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Secara konstan, kata tekun di sini berbicara secara konstan, jemaat Tuhan mendoakan kepada Allah. Dan kata tekun sendiri itu memiliki pengertian dengan bersungguh-sungguh, Bapak Saudara sekalian, ya. Dengan bersungguh-sungguh, tetap berpegang teguh, dan kemudian dilakukan secara konstan atau konsisten, ya, sampai mereka mendapatkan hasil. Karena berbicara tentang ketekunan itu adalah sesuatu yang menjembatani dari harapan kita, ekspektasi kita, dan kita memutuskan untuk melakukan hal itu, dan kemudian ketekunan inilah yang menjadi jembatan sehingga kita mencapai apa yang kita harapkan. Nah, kembali lagi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, kita tahu
lewat doa dalam kesehatian menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan Petrus akhirnya dituntun oleh Allah keluar dari penjara. Kita tahu bagaimana ceritanya, melewati pengawalan yang berlapis-lapis. Bapak saudara sekalian, sangat luar biasa. Saya merenungkan hal itu sangat luar biasa sampai teman-temannya heran, kok bisa gitu. Dan kita tahu Herodes marah dan akhirnya semua pengawal penjara dibunuh. Nah, pada saat pagi hari ini saya ingin kita sama-sama melihat atau belajar di sini bagaimana ketekunan, ya, ketekunan itu memiliki peranan atau sangat luar biasa nilainya. Kita tahu dalam Yakobus, Bapak Saudara sekalian, kalau kita buka secara cepat dalam Yakobus pasal yang pasal pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke 4 saja saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan kita lihat di sini ternyata ketekunan ini ialah kunci. Dan ini harus dilakukan, Bapak Saudara sekalian. Ketekunan akan menghasilkan sesuatu. Dan apa yang kita baca dalam Kisah Para Rasul tadi, kita melihat bagaimana jemaat secara konstan berdoa. Dan tentunya pada saat ini tidak lepas juga berbicara tentang doa. Ya, Bapak Saudara sekalian, kita tahu doa itu memiliki suatu kuasa yang sangat luar biasa. Ya, dari gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul, mereka berdoa. Namun tidak hanya, kalau berbicara tentang doa itu tidak hanya dalam satu momen tertentu atau dalam satu tertentu saja, namun secara konstan, secara berkesinambungan dilakukan. Kita tahu dalam 1 Tesalonika 5, tetaplah berdoa, dilakukan terus menerus, Bapak Saudara sekalian, sampai menghasilkan sesuatu. Nah, Bapak Saudara sekalian, pada saat pagi hari ini saya tidak akan, maksud saya akan banyak berbicara dalam Kisah Para Rasul saja, ya. Ada beberapa hal yang saya ingin kita sama-sama memperhatikan. Nah, Bapak Saudara sekalian, kekuatan yang terbesar adalah jemaat yang mau bertekun dengan sehati berdoa secara bersama-sama. Ya. Jadi itu adalah kekuatan gereja. Itu sebabnya kita mengadakan doa pada hari Jumat dan hamba-hamba Tuhan, gembala, wakil gembala selalu menghimbau jemaat untuk berdoa. Itu bukan hanya sekedar basa-basi, karena hamba-hamba Tuhan dan saya rasa kita semua pun sudah pernah merasakan kuasa doa itu sendiri. Namun permasalahan manusia ialah sangat mudah bagi kita untuk jemu. Itu sebabnya seperti yang saya katakan beberapa saat yang waktu yang lalu, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Dan itu sudah dikasih warning dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan jemu. Karena persoalan yang lumayan besar yang sering kita hadapi sebagai manusia, sangat mudah kita untuk jemu untuk berdoa. Nah, kembali lagi bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengalahkan gereja, baik gereja secara gereja lokal, dalam konteks gereja lokal, bahkan gereja yaitu kita, saat kita tekun untuk berdoa. Secara khusus di saat kita berdoa, bertekun, bersehati bersama-sama dalam satu kesatuan. Nah, kita tahu bahwa saat kita bersatu, berkat Tuhan itu dicurahkan. Mazmur 133 dicurahkan. Dan itu kita harus pelihara dengan tekun, berkesinambungan secara konstan. Konsistensi. Ya, konsisten. Itu yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita lihat bahwa cerita yang baru kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, bagaimana saat jemaat berdoa bagi Petrus.
itu mengalahkan hambatan atau menolong atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Petrus. Nah, pada saat pagi hari ini ada beberapa hal yang mari kita sama-sama lihat, Bapak Saudara sekalian, bagaimana saat kita mau bertekun dan bersehati berdoa. Nah, ada beberapa peristiwa penting dalam Kisah Para Rasul yang dicatat bagaimana saat jemaat Tuhan berdoa itu dengan tekun menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita melihat lagi kepada konteks sejarah gereja mula-mula itu diawali dengan apa, dan itu masih relevan sampai dengan pada saat ini. Itu sebabnya kita belajar dari masa lalu dan kemudian terus kita lakukan. Tentunya kita harus melakukan lebih lagi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Saudara sekalian, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kita tahu kalau berbicara tentang Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita berbicara tentang Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Nah, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 saya akan bacakan, Bapak Saudara sekalian. Setelah Yesus terangkat ke sorga dan Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-murid pada saat waktu itu. Nah, ayat yang ke-12, Kisah Rasul pasal yang pertama, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat yang ke-14. Mereka semua, Bapak Saudara sekalian, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun sehati untuk berdoa bersama-sama, ya, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Nah, kita lihat di sini Bapak Saudara sekalian, kita tahu cerita ini, ya, bagaimana saat mereka menerima perintah dari Yesus, mereka tekun berdoa sehati bersama-sama. Dan kemudian mereka mendapatkan kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, dan itu dimulai di saat mereka jemaat Tuhan tekun berdoa sehati bersama-sama dalam kesatuan hati, meminta petisi kepada Tuhan untuk menerima janji Tuhan yang luar biasa. Dan saat mereka melakukan itu, dan di saat mereka melakukan itu secara konsisten sampai mereka mendapatkannya, saat mereka melakukan itu secara konsisten, maka mereka mendapatkan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu, Bapak Saudara sekalian. Mereka mendapatkan janji yang luar biasa. Tapi dimulai di saat jemaat Tuhan ini mau tekun berdoa sehati bersama-sama. Ya, kita lihat ini adalah peristiwa penting pertama yang dicatat, bagaimana saat jemaat Tuhan memutuskan untuk mau bertekun berdoa bersama-sama. Dan peristiwa selanjutnya yang kita lihat di sini yang sangat penting ialah yang kedua, ialah saat jemaat bertekun sehati dan berdoa, maka permasalahan apapun itu juga, hambatan apapun yang dihadapi, kesulitan apapun yang sedang dihadapi, itu akan dikalahkan. Tentunya bukan dengan kekuatan kita manusia, tapi dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dan kuasa Tuhan. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke 23 sampai dengan ayat yang ke-31, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai yang ke-31.
Bapak saudara sekalian bisa baca saja di rumah ya ayat ini. Atau saya bacakan saja. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu." Ayat 29. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat yang ke-31, di sini adalah salah satu ayat kuncinya, ialah, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Di sini dikatakan ketika mereka sedang berdoa, menghasilkan sesuatu dampak yang luar biasa. Tekun berdoa bersama-sama menghasilkan sesuatu respon yang luar biasa dari Allah. Nah, kalau dalam terjemahan baru, kita baru saja, ketika mereka sedang berdoa. Dalam terjemahan perjanjian lama itu dikatakan sesudah mereka itu berdoa. Jadi setelah mereka berdoa, ya saudara sekalian. Jadi memang jawaban Tuhan ada berbagai cara Tuhan menjawab doa kita. Mungkin pada saat kita berdoa, namun ayat perjanjian lama, terjemahan lama dikatakan setelah mereka berdoa, setelah mereka melakukan itu dalam kesatuan bersama-sama secara konsisten, menghasilkan sesuatu, Bapak Saudara sekalian. Kita lihat di sini bagaimana bergoncanglah ya tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dan Roh Kudus, dan kemudian memberanikan diri memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan itu diawali ialah dengan tekun berdoa bersama-sama. Ya saudara sekalian, biarlah kita mau belajar sesuatu yang baru. Kita diingatkan lagi lewat kebenaran firman Tuhan betapa pentingnya kesatuan itu. Dan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Namun tidak puas hanya pada satu titik saja. Jemaat Tuhan tidak hanya bersehati saat ada program-program tertentu, namun senantiasa bertekun secara konsisten. Maka apapun yang terjadi, keadaan apapun yang terjadi, itu akan bisa dikalahkan, Bapak Saudara sekalian. Bahkan pada saat itu mereka kemudian diberikan keberanian memberitakan firman Tuhan walaupun banyak ancaman. Di sini sangat luar biasa, Bapak Saudara, peristiwa yang sangat luar biasa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul. Nah, kemudian peristiwa penting lain yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, ada banyak hal sebenarnya, Bapak Saudara sekalian. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius dan orang Kirene,
dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Perhatikan, pada suatu hari ketika mereka beribadah, ya, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, di sini hal yang ingin saya ajak untuk semua kita sama-sama memperhatikan ialah saat jemaat bertekun, berdoa, bersehati bersama-sama, maka akan mendapatkan arahan dari Roh Kudus, arahan dari Allah sendiri, mendengar suara dan petunjuk daripada Tuhan. Bukan dengan pemikiran kita, Bapak Saudara sekalian. Saat jemaat Tuhan, saat saya dan saudara beserta gembala, pelayan-pelayan semua, kita berdoa bersama-sama, permasalahan apapun yang sedang kita hadapin, kita tidak mengandalkan logika kita, tetapi saat kita berdoa bersama-sama, maka kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Dalam ayat yang baru kita bacakan, pada saat mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, saat mereka beribadah, saat mereka semua, mereka dalam kesatuan hati beribadah kepada Tuhan. Dan di sini kita lihat bagaimana berkata Roh Kudus, atau secara langsung mereka mendapat petunjuk dari Allah untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Karena ada banyak kali kita, Bapak Saudara sekalian, begitu kita dapat permasalahan, kita terjebak dengan pemikiran kita manusia. Kita berusaha menyelesaikan segala sesuatunya dengan pemikiran kita, hikmat manusia kita yang terbatas ini, Bapak Saudara sekalian. Sangat terbatas. Ada begitu banyak cerita dalam Alkitab saat Tuhan menyuruh atau mengatakan sesuatu, kemudian diresponi dengan hal-hal atau diresponi dengan logika mereka sebagai manusia. Ya saudara sekalian, dan biarlah pada saat pagi hari ini kita lihat bagaimana kita bisa belajar dari beberapa peristiwa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul. Saat kita jemaat Tuhan tetap bertekun, sehati, berdoa dalam kesatuan, dilakukan secara konsisten, ya, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian. Karena tidak ada yang dapat mengalahkan gereja lokal atau gereja Tuhan yang mau bertekun dan bersehati, berdoa bersama-sama. Ya Bapak Saudara sekalian, itu semua akan dapat menebus kemustahilan apapun yang sedang kita hadapi. Jaga persatuan itu tentunya dengan berdoa bersama-sama. Bahkan kita tahu dalam Alkitab juga dikatakan tekun belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara sekalian, ya, secara konsisten, ya. Dan kita lihat bagaimana cerita kita baru baca tadi dalam Kisah Para Rasul, saat berdoa Tuhan mengirimkan malaikatnya, Bapak Saudara sekalian. Lewat apa? Lewat doa. Tekun bersama-sama. Bapak Saudara sekalian, biarlah dalam saat-saat ini, terutama dalam situasi yang tidak baik ini, saya mendengar kabar di Indonesia, saya sedih sekali. Jujur saja saya terpikir gitu, keadaan di sana begitu membuat saya sedih, kepikir tentunya, apalagi mami ada di sana, kakak ada di sana, dan jemaat ada di sana. Saya terpikir, Tuhan tolong berikan kekuatan kepada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, dan secara khusus yang ada di Palangkaraya, agar situasi ini tidak membuat jemaat Tuhan semakin jauh daripada Tuhan dan kemudian menyalahkan Tuhan, tapi justru sebaliknya membuat jemaat Tuhan semakin bergantung kepada Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini adalah pembuktian dan melihat bagaimana melihat diri kita, saya cukup dewasa dalam Tuhan atau tidak. Karena kalau kita tidak dewasa di dalam Tuhan, akan sangat mudah kita akan meninggalkan Tuhan dengan menggunakan alasan yang
excuse yang semua orang itu akan mempunyai alasan, Bapak Saudara sekalian. Ya. Tapi biarlah apa yang terjadi ini tidak menjadi alasan bagi kita semua untuk meninggalkan Tuhan. Karena kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa, bahkan kita sudah menerima mujizat yang luar biasa bagaimana kita mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Bapak Saudara sekalian, ya kita tahu dalam Yeremia 29 ayat ke-11 bagaimana dikatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu dijanjikan kepada kita semua. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, tidak hanya berhenti dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 saja. Kalau Bapak Saudara sekalian baca ayat yang ke-12, kalau baca itu secara keseluruhan ya, karena konteksnya pada saat itu sebenarnya ada penghukuman bagi bangsa Israel. Kalau buka saja dalam Yeremia 29 ayat yang ke 11 dan 12. Yeremia ini mungkin bisa dibantu lebih cepat oleh screen. Terima kasih multimedia, tim multimedia Palangkaraya. 29 ayat yang ke-11, ayat yang begitu terkenal ya saudara sekalian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ayat yang ke-12 dikatakan, nah di saat kita menerima janji Tuhan itu, Bapak Saudara sekalian, akan ada hal-hal yang kita hadapi sih dalam kehidupan kita. Saat kita masih menginjak bumi ini akan ada menghadapi permasalahan-permasalahan. Dan itu juga dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan. Permasalahan itu tidak mengenal status sosial orang, tidak mengenal, semua akan terkena masalah. Nah, dalam proses menerima janji Tuhan ini akan ada hal-hal yang kita hadapi atau mungkin kita mendapatkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi yang harus kita lakukan, ayat yang ke-12 kalau kita baca di sini, kita baca ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, saat kita berdoa, make supplication atau berdoa itu berbicara tentang menyembah Tuhan dengan tekun. Nah, ternyata memang kita akan menerima janji Tuhan. Tuhan merencanakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi dalam saat kita hidup di dalam dunia ini banyak hal yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Permasalahan kah atau apakah itu? Nah, dalam hal-hal seperti itulah kita harus berdoa kepada Tuhan. Bapak Saudara sekalian, berdoa menyembah kepada Tuhan, make supplication kepada Tuhan. Kita tahu Bapak Saudara sekalian, kita bersyukur, dan itu sudah dituliskan juga dalam Filipi, ya, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan jangan khawatir, tapi nyatakanlah permohonanmu dalam nyatakan. Kita buka saja Bapak Saudara sekalian, saya teringat ayat itu, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, jangan khawatir. Persoalan terbesar yang dihadapi manusia akhir-akhir ini, bahkan dari dulu, ialah kekhawatiran. Alkitab menuliskan permasalahan yang akan dihadapi seperti apa. Tapi seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, disodorkan akan menghadapi hal-hal seperti ini, kesulitan seperti ini, tapi Allah memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Bukan hanya orang-orang yang seperti saya katakan, banyak orang yang menyodorkan, ini masalah ini seperti ini, kamu salah, kamu ini harusnya begini, harusnya begitu. Ini kesalahan kamu seperti ini, kesalahan kamu seperti ini. Tapi mereka tidak ada solusi, mereka tidak tahu dan mereka tidak mengerjakan apa-apa. Berbeda tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan menghadapi kesulitan.
tanda-tanda akhir zaman, 2 Timotius 3 dikatakan semua di situ. Bagaimana keadaan akhir zaman. Tapi Allah memberikan solusi dalam konteks Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Saat kita menghadapi kekhawatiran, kita datang kepada Tuhan lewat doa. Doa itu di sini secara konteks doa tidak hanya meminta. Doa di sini bukan berarti meminta. Doa di sini berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan yang dilakukan secara konsisten kepada Tuhan. Baru dengan permohonan, doa atau penyembahan dan permohonan atau petisi kepada Tuhan. Dalam konteks Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Naikkan penyembahan dulu kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan lewat penyembahan. Baru meminta kepada Tuhan, request. Make a request, minta, Tuhan tolong saya, berkati saya. Tapi yang paling penting ya bangunlah penyembahan itu dulu kepada Tuhan, Bapak Saudara sekalian. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Nah, balik lagi Bapak Saudara sekalian. Dalam kisah para rasul tadi yang kita baca, ya, biarlah dalam keadaan apapun juga, terutama dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sulit seperti ini, Jemaat GPD di Philadelphia, kita tahu moto kita ialah peliharalah kasih persaudaraan. Kata memelihara itu sendiri diperlukan ketekunan. Tidak mudah Bapak Saudara sekalian. Ada banyak orang, ya, bahkan dalam dunia pelayanan, ayo bikin program ini, ayo bikin program itu, ayo bikin ini, bikin itu. Ketika itu sudah dibangun, apa langkah selanjutnya? Konsistensi. Ada banyak orang yang bikin program ini, bikin program itu, begitu dibangun cuma sekali jalan, habis itu sudah tidak berjalan lagi. Dan biarlah kita sebagai jemaat Tuhan yang dewasa, kita mau tetap terus tekun bersehati bersama-sama, secara khusus untuk berdoa, ya, berdoa buat gereja lokal yang kita kasihi, supaya jemaat Tuhan tidak jauh dari Tuhan, tidak cari alasan, jadi malas beribadah, apalagi secara virtual. Karena sekarang permasalahannya ialah ada banyak yang akhirnya kita tidak tahu apakah mereka beribadah saat ada di rumah atau tidak. Kita tidak tahu, ya saudara sekalian, tapi biarlah tetap terus doakan gereja lokal kita, gereja Philadelphia Palangkaraya, seluruh jemaat yang ada. Dalam keadaan seperti ini, kita semua bertumbuh ke arah Kristus, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Di saat kita tekun berdoa, bersehati bersama-sama. Mungkin bersama-sama tidak dalam suatu ruangan, namun dalam kesehatian bersama-sama. Secara virtual kah? Dalam jam-jam khusus kah dalam kesehatian? Dengan tekun itu dilakukan terus. Apapun hambatan, apapun permasalahan yang dihadapi, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Amin buat firman Tuhan Bapak Saudara sekalian. Sudah hampir 40 menit saya berbicara. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan lagi karena memang sudah cukup panjang. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus tolong kita semua memberikan revelation, memberikan pewahyuan. Saya percaya bahwa saat kita membaca kitab kita tadi, ada sesuatu hal dan Tuhan sedang berbicara kepada beberapa orang pada saat ini. Dan saat kita sudah mendengarkan suara itu, pilihan ada di tangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita sama-sama bertumbuh menjadi jemaat Tuhan yang dewasa. Mari kita berdoa bersama sekalian. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menaikkan ucapan syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami ada sampai dengan pada saat ini. Ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan secara khusus kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ini tidak hanya menjadi suatu informasi saja atau pengetahuan dalam kehidupan kami, tapi kami melakukan firman ini Tuhan. Sehingga firman ini boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah
dan buahnya dapat dirasakan oleh orang lain dan dapat dinikmati orang lain, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, bila Roh Kudus terus mengingatkan firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya juga kami akan memberikan persembahan. Baik jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan, korban persembahan, bahkan mungkin jemaat Tuhan yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi persembahan dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Terima kasih Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji dan muliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di tangan kami ada persembahan umat-umat-Mu, biarlah Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan berkati kehidupan rumah tangga umat-umat-Mu, Tuhan berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada hal yang perlu disampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan, bahwa pada minggu depan kita akan masuk pada bulan Oktober,
Minggu depan itu tanggal 4 Oktober tahun 2020, Gereja Philadelphia akan membuka ibadah offline pagi dan sore. Dan itu adalah minggu pertama. Dalam ibadah itu juga akan diadakan perjamuan kudus pagi dan sore. Oleh karena itu bagi jemaat Tuhan yang akan menghadiri atau hadir di ibadah ini, diharapkan untuk mendaftar melalui WA Group GPDI Philadelphia atau melalui koordinator komselnya masing-masing. Dan satu hal lagi, tidak dibolehkan untuk membawa anak-anak umur di bawah 12 tahun. Serta kita harus terus ingat untuk tetap melakukan protokol kesehatan, menjaga diri masing-masing demi kesehatan kita dan juga keluarga kita dan seluruh jemaat Tuhan GPDI Philadelphia. Jadi ini akan kita doakan supaya Tuhan menolong dan ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Juga kita berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk hal ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai saat ini. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, firman Tuhan yang kami dengar, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa untuk rencana ibadah pada minggu depan tanggal 4 Oktober. Tuhan memberkati ibadah ini. Akan dibuka ibadah pagi dan sore, perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka boleh hadir dan mereka terus mengingat apa yang telah menjadi aturan dalam setiap ibadah yang dilaksanakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, sehingga ibadah yang kami laksanakan ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Tuhan GPDI Philadelphia. Dalam sepanjang minggu ini mereka berulang tahun. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan. Terus menjadi bahagian mereka. Mereka mengingat kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus tetap setia mendampingi dan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Philadelphia, ibu-ibu yang mengandung kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati buah kandungan mereka, sehingga janin dalam kandungan itu terus bertumbuh dan waktunya mereka melahirkan, ibu-ibu ini melahirkan dengan selamat karena Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia, berkatilah pemimpin-pemimpin kami, baik dari pemimpin pusat, pemimpin di daerah Kalimantan Tengah, pemimpin di kota Palangkaraya, semua yang mengambil bagian dalam pemerintahan. Kami doakan mereka melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bangsa bumi ini mengalami pandemi COVID-19 yang saat ini Tuhan, kami hanya dapat berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan bagi bangsa ini, bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Biarlah COVID ini boleh lalu dari bangsa kami.
Dan kami juga terus berdoa, berkati para medis yang terus bekerja. Berikan semangat baru sehingga mereka terus melakukan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar COVID. Kami berdoa biarlah kemurahan Tuhan, kesembuhan Tuhan menjadi bahagian mereka. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mengalami hal ini. Kami berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi mereka. Saat ini juga kami berdoa untuk daerah-daerah yang saat ini mengalami musibah banjir. Beberapa hamba Tuhan, gereja mereka, rumah pastori, terendam banjir. Kami hanya dapat berdoa, Tuhan berikan terus sukacita bagi mereka. Mereka tetap semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk keberkatan Tuhan. Kami juga terus berdoa, berkati seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada, dimanapun saat ini mereka pergi dan bekerja sepanjang minggu. Apapun pekerjaan mereka, biarlah semuanya diberkati Tuhan. Dengan hasil-hasil yang mereka dapatkan, mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan yang menolong kami. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Dalam segala keadaan hidupku, tak pernah Engkau meninggalkanku. Sampai batas akhir kekuatanku, kuasa-Mu sempurna bagiku. Mau bersyukur, puji nama-Mu, Yesus Tuhan.